Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo, perkenalkan nama saya Davin Rizky Perdana yang akan membimbing materi pada hari ini. Nah, sebelum masuk ke materinya, alangkah baiknya kita akan berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Halo semuanya, apa kabarnya nih? Semoga selalu dalam keadaan sehat, amin. Nah, sebelum masuk ke materi selanjutnya, kita ke materi intinya. Kabarnya kita melakukan presensi terlebih dahulu. Silakan di scan di HP teman-teman. Nah, judul materi kita pada kali ini adalah pengenalan HTML. Indikator pencapaian kompetensi atau IPK. Yang pertama, menjelaskan prinsip dasar HTML. Yang kedua, menjelaskan jenis atribut HTML. Yang ketiga, menjelaskan cara penulisan HTML. Masing-masing dapat diharapkan mampu tahu apa itu dasar HTML, atribut HTML, dan cara penulisan HTML. Pengenalan HTML. HTML adalah singkatan dari Hypertext Markup Language, yaitu bahasa markup standar untuk membuat dan menyusun halaman dan aplikasi web. Dengan HTML, Anda dapat membuat teks, gambar, video, dan formulir yang dapat ditampilkan di browser. Nah, di sini ada struktur dasar HTML, ada doctype HTML, head, body, dan macam-macam lainnya. Doctype merupakan singkatan dari dokumen type declaration yang digunakan untuk menginfokan tipe dokumen dan versi HTML yang digunakan pada aplikasi web browser. Elemen pada HTML adalah sebuah komponen yang menyusun dokumen HTML pada ada tag pembuka dan tag penutup. Tag pembuka nama elemen dan tag penutup ditandai dengan slash atau garis miring di depan nama elemennya. Lanjut, di sini ada elemen head, merupakan elemen yang berisi informasi tentang halaman yang tidak ditampilkan di halaman web browser. Nah, jadi si head ini tidak akan ditampilkan di dalam elemen head ini tidak akan ditampilkan di halaman web browser. Contohnya itu title, style, link, meta, dan script. Sedangkan elemen body sendiri merupakan elemen yang berisi elemen-elemen yang ditampilkan di halaman web, misalnya teks berupa paragraf, heading, menampilkan gambar, image, dan masih banyak lainnya. Nah, atribut HTML sendiri di sini ada href, menentukan URL halaman yang tuju tautan tersebut. Nah, jadi kalau misalkan ingin memasukin link-link misalkan sebuah portofolio, nah itu kan ada kontak, ada Instagram, WA, dan lain-lain, itu memasuki URL. Nah, itu memanggil tag A. Atribut src atau source menentukan image jalur ke gambar yang akan ditampilkan. Atribut width dan height memberikan informasi ukuran untuk gambar. Nah, biasanya digunakan di dalam IMG atau image. Atribut alt menyediakan teks alternatif untuk gambar. Nah, biasanya kalau misalkan gambar tersebut tidak dirender, maka dia akan ada definisinya. Wah, ini berarti gambar apa gitu, walaupun gambarnya tidak terrender. Atribut style digunakan untuk menambahkan gaya ke suatu elemen seperti warna font, ukuran, dan lainnya. Dan atribut length mendeklarasikan bahasa halaman web. Atribut title mendefinisikan beberapa informasi tambahan tentang suatu elemen. Nah, kita masuk ke praktikumnya. Di sini saya menggunakan VS Code. Teman-teman bisa menggunakan JS Fiddle atau VS Code sendiri. Nah, di sini yaitu struktur HTML, ada body, head, title, HTML, doctype yang tadi sudah dijelaskan, yaitu bahwa head itu tidak akan ditampilkan di halaman web, sedangkan body sendiri akan ditampilkan di halaman web, seperti contohnya paragraf,
atau heading 1. Heading 1 itu sebuah judul atau subjudul. Halo. Nah, kita lihat di tampilan browsernya. Nah, dia akan ditampilkan di halaman browser. Sedangkan title sendiri itu judul halaman webnya sendiri yang berada di atas. Nih, judul halaman web sendiri. Biasanya itu kalau misalkan di web browser itu, nah seperti ini, judul-judul, atribut HTML dan lain sebagainya. Kita akan mencontohkan memakai sebuah atribut style, yang dimana style itu adalah menambahkan style CSS. Nah, kita panggil di sini style dengan color, misalkan blue. Nah, sini teksnya akan berwarna biru, seperti kita kasih style di sini dengan color blue. Kita save terlebih dahulu. Kita buka. Nah, itu kegunaannya style. Dan kita akan menggunakan tag edge atau edge href untuk memanggil sebuah link. Misalkan ini browser artikel. Nah, kita cari dulu linknya, artikel ilmiah misalkan. Nah, kita copy, kita paste ke sini. Jadi ketika di web browsernya dia akan muncul seperti ini. Nah, ketika diklik dia akan menuju ke halaman web link tersebutnya. Tuh, artikel ilmiah populer. Karena di sini link. Nah, masuk juga akhirnya. Itu kegunaan tag edge href untuk memberikan link pada HTML. Dan oke, kita lanjut ke materinya dulu. Nah, di sini ada banyak tag HTML. Ada title yang untuk menetapkan judul halaman web. Body merupakan heading 1 digunakan untuk judul dan subjudul sebagai judul utama dan sebagai judul terkecil. Tag P itu berfungsi untuk paragraph text. Tag H untuk digunakan untuk hyperlink ke halaman web lain. Tag BR itu untuk digunakan untuk membuat jeda baris dalam teks atau spasi enter. Nah, div yaitu merupakan tag untuk mengelompokkan elemen lainnya sehingga memungkinkan kontrol yang lebih baik. Span dan masih ada elemen-elemen lainnya. Lanjut, di sini perbedaan elemen block dan inline. Block elemen memiliki lebar yang memenuhi space dari elemen parentnya, membuat baris baru setiap didefinisikan. Sedangkan inline elemen adalah elemen yang memiliki lebar sesuai dengan konten elemennya dan tidak akan membuat baris baru. Nah, contoh blok elemen sendiri di sini ada div tag p, div p paragraph section h1 dari heading 1 sampai 6, main figur artikel. Nah, kalau contoh inline elemen itu ada tag h, strong, span, u, i, m, b dan lain sebagainya. Nah, pasti teman-teman bingung nih, apa itu blok elemen dan inline elemen dan cara membedakannya bagaimana. Nah, caranya kita akan melakukan langsung dengan praktikum. Nah, kita masuk ke Visual Studio Code. Di sini kita membuat baru. Di sini kita menggunakan tag P atau paragraf. Ini adalah blok elemen. Nah,
span untuk inline element. Ini adalah inline element 1. Dan kalau di save tidak akan terjadi apa-apa. Ini adalah blok elemen, ini adalah inline element 1. Nah, kita bedakan nih inline dengan blok elemen. Kalau misalkan kita kasih span lagi, ini adalah inline elemen 2. Nah, teman-teman bakal tahu nggak sih apa yang terjadi? Apakah si span kedua ini akan membuat baris baru atau tidak? Nah, kita lihat di sini. Nah, sesuai dengan definisinya, inline elemen sendiri tidak akan membuat baris baru dan memiliki lebar sesuai dengan konten elemennya. Sedangkan blok elemen dia akan selalu membuat baris baru. Kita contohkan lagi, kita membuat tag P lagi. Ini adalah blok elemen 2. Nah, kan ini sama-sama nih. Ini adalah juga nih inline 1. Nah, tapi tag P ini adalah blok elemen. Dia akan selalu membuat baris baru. Nah, dia akan selalu membuat baris baru. Itulah perbedaan dari inline dan blok elemen. Nah, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu pengenalan tentang tag P atau paragraf, yaitu mendefinisikan sebuah paragraf di dalam HTML. Contohnya seperti ini. Dengan P kita mempunyai paragraf yaitu lorem. Nah, ini contoh sebuah paragraf saja. Jadi hasilnya akan seperti ini. Nah, kita punya sebuah teks paragraf di sini, atau bisa mendefinisikan sebuah informasi, misalkan perkenalkan nama saya, atau membuat portofolio itu kan ada tentang about kita. Nah, itu bisa dimasukin ke dalam tag P tersebut. Nah, untuk heading sendiri, yaitu heading adalah judul. Untuk mendefinisikan sebuah judul pada halaman website sendiri. Contohnya seperti, nah ini judulnya. Nah, heading sendiri itu ada heading 1 sampai heading 6. Semakin turun angkanya, semakin kecil judulnya, ketebalan judulnya. Coba kita lihat. Nah, heading sendiri ini biasanya digunakan untuk memberikan judul atau subjudul pada halaman web kita. Lanjut, kita akan masuk ke dalam important text, yaitu adalah elemen pada HTML yang bersifat penting, nah, atau mendesak, yang ditandai dengan teks yang tebal. Nah, biasanya ditandai dengan tag strong. Nah, ini dia, kita memakai tag strong untuk mendefinisikan teks-teks penting. Misalkan kita punya sebuah paragraf. Nah, ini adalah sebuah teks penting nih. Nah, misalkan ini teks penting, dia akan membuat teks tebal di dalam paragraf tersebut. Nah, seperti ini. Sedangkan blok elemen sendiri tidak tebal. Nah, lanjut, kita akan emphasize text, yaitu elemen HTML yang digunakan untuk menunjukkan penekanan pada konten yang ditandai dengan teks yang berbentuk miring. Nah, biasanya kalau kita ingin membuat teks berbentuk miring, kita memakai yang namanya emphasize text, yaitu dengan tagnya M. Nah, misalkan ini kita buat miring. Nah, kita buat miring.
Oke, lanjut. Eh, Highlighted text yaitu elemen pada HTML yang digunakan untuk memberikan tanda yang ditandai dengan background kuning. Biasanya seperti teks-teks penting, yaitu dengan memakai tag mark yang kita buat sebuah P. Di dalamnya itu ada lorem ya. Nah, misalkan ini sendiri ini penting. Atau biasa disebut di stabilo ini. Nah, kita coba lihat. Nah, hasilnya seperti ini. Di stabiloin warna kuning. Nah, kita lanjut masuk ke tag BR atau line break, yaitu membuat sebuah baris baru. Misalkan sebuah kayak gini, kita akan membuat sebuah baris baru misalkan di sini. Tag BR. Nah, kan tadinya seperti ini, kita akan membuat baris baru. Nah, jadinya seperti ini, dia ke bawah. Dari sini kita membuat baris baru. Dan itulah penjelasan tentang tag strong M mark dengan BR atau line break. Kita akan masuk ke materi selanjutnya. Oke, kita lanjutkan materi selanjutnya, yaitu semantic HTML. Semantic HTML adalah sebuah konsep dalam web development yang berfungsi untuk memberikan makna atau arti lebih dalam kode HTML. Masing-masing elemen memiliki makna yang mencerminkan arti dari kontennya. Nah, contoh elemen semantic HTML yaitu ada tag header, main, nav, footer, aside, article, section. Nah, kita akan membahas beberapa. Nah, header. Yang pertama header. Header adalah bagian teratas dalam halaman website berisi informasi tertentu dari website tersebut. Misalnya logo website, nama website, deskripsi singkat website, sampai dengan kolom pencarian untuk halaman website tersebut. Nah, sedangkan footer setelah header, selanjutnya kita akan membahas mengenai footer, di mana footer ini walaupun terlihat sangat sepele namun memiliki peran yang cukup penting untuk website. Footer diisi dengan beberapa komponen penting website, sehingga ketika pengunjung sudah sampai batas bawah scrolling, maka ia bisa menuju ke halaman penting lainnya. Contohnya biasanya di halaman website itu diletaknya di paling bawah footer ini, sedangkan header letaknya di paling atas. Nah, mari kita bahas persatu-satu dan mengenai contohnya header dan footer. Nah, coba kita buka sebuah aplikasi, sebuah website Coffee Toffee. Nah, di sini tampilan headernya itu adalah logo, nama dari Coffee Toffee sendiri, terus navigasi, home, copy, menu, layanan, peluang, member, kampanye, dan lain-lain. Sedangkan footer yaitu berada di paling bawah. Yakni, nah ini adalah footernya yang biasa memberikan informasi terkait kontak atau informasi-informasi yang penting lainnya. Nah, kalau contoh di HTML sendiri, di VS Code-nya, ini saya mempunyai sebuah website yang saya buat sendiri, yaitu Sendu. Nah, di sini headernya sendiri yaitu memiliki elemen navigasi, ada logo serta navigasi lainnya. Nah, header ini adalah yang berada di paling atas, sedangkan footer itu biasanya berada di paling bawah untuk mendefinisikan informasi-informasi penting seperti kontak, Instagram, WA, atau semacamnya. Coba kita lihat. Nah, di sini header sendiri ada sendu, logonya, dan ada navigasinya. Nah, sedangkan footer itu berada di paling bawah. Nah, kontak and sosial ini adalah footernya. Oke, mungkin lanjut ke materi selanjutnya.
sini ada main. Main adalah elemen pada HTML, pada dokumen HTML yang digunakan untuk mendefinisikan sebuah konten utama pada suatu bagian atau keseluruhan halaman web. Section sendiri adalah elemen pada dokumen HTML yang digunakan untuk mengelompokkan konten yang terkait pada suatu bagian atau keseluruhan halaman web. Oke. Contoh main dan section sendiri yaitu main itu elemen yang mencakup semuanya yang penting. Nah, biasanya dia itu berada di tengah. Jadi main itu dari beranda ini sampai tentang kami, about, lokasi, menu, itu adalah main, mencakup semuanya main. Nah, sedangkan section itu elemen pada HTML yang digunakan untuk mengelompokkan konten-konten yang terkait. Contohnya seperti kita punya section nih untuk about kita, tentang topik kita nih. Nah, itu dia mengelompokkan section pertama yaitu ada tentang perusahaannya. Terus section kedua itu ada menu, nama produk-produknya. Nah, mungkin begitu saja. Next kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Nah, dari tadi kan kita sudah membahas tentang semua HTML secara singkatnya. Langkah selanjutnya kita akan kuis terlebih dahulu untuk mengetes kemampuan kalian teman-teman sejauh mana tentang HTML ya, yang sudah saya paparkan materi tersebut. Oke, selesai sudah materi yang kita pelajari hari ini. Nah, di sini saya mempunyai tugas untuk kalian di rumah. Buatlah sebuah daftar makanan di sebuah restoran dengan menggunakan list dan sertakan gambar restorannya. Lalu tambahkan sedikit cerita atau filosofi atau about restorannya dengan menggunakan tag P atau paragraf dan heading itu sebagai judul nama restorannya. Agar untuk melatih kemampuan teman-teman sekalian untuk dalam bidang HTML tersebut. Dan next kita akan bertemu di pembelajaran selanjutnya yaitu tentang pembahasan CSS. Oke, mungkin segitu saja kata-kata hari ini. Untuk bidang programming ini, coding adalah seni dan ilmu. Dengan menguasainya, kamu tidak hanya bisa menciptakan sesuatu yang bermanfaat, tapi juga mengekspresikan dirimu, menggabungkan aspek kreatif dan logika dalam programming. Sekian yang dapat saya paparkan materi tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah menonton dan mengikuti sampai akhir pembelajaran kali ini.